makanan asli Aceh yang paling terkenal. Jika ditanya dimanapun di Indonesia, apa makanan Aceh yang mereka kenal? Hampir semua akan menyebut namaku. Iya, benar, aku adalah mie Aceh. Mie Aceh ini yang ciri khasnya cuma di Aceh. Kita makan mie Siti Ubrok di Medan, lain lagi rasanya. Kita pergi ke Jakarta, mie Aceh juga, lain lagi rasanya. Kalau udah lama nggak makan mie Aceh, pasti rindu. Kini kau hampir dapat menemukanku di seluruh kota besar di Indonesia. Tapi jika kau mau menikmati rasa asliku, datanglah ke Aceh. Sebenarnya mie Aceh itu adalah masakan di rumah yang dibuat oleh orang tua untuk anak-anaknya, kan anak-anaknya supaya tidak belanja di luar. Dulu kan tidak ada makanan instan seperti sekarang. Pengalaman saya pribadi, orang tua saya membuat mie untuk memasak kepada anaknya, kepada kami. Kadang-kadang kalau terlalu banyak dipanggil keluarga kiri kanan. Yaudah leh. Masaknya tumis, basah, rebus, goreng. Itu adalah caraku dimasak. Kau bingung? Coba dengarkan ini. Kalau tumis ada kuah sedikit. Kalau basah, lembab-lembab. Kalau rebus, banyak kuah. Jadi kita taruh air satu aur. Satu aur ini, kalau mie rebus berarti 2 kali. 2 aur ini kita taruh air. Jadi beda sama mie goreng basah sama mie rebus, tergantung jumlah airnya. Saya lebih suka mie tumis. Karena kalau dari segi bumbunya itu agak lebih terasa pedas. Cuman kalau di segi bumbu lain kan dia lebih banyak bercampur di kuahnya, tapi ini lebih meresap ke dalam mie-nya. Ada cita rasa khas Cina dan India yang akan mengejutkanmu saat kompleksnya rasaku meledak di mulutmu. Percampuran antara budaya Cina, makanan Cina ini dengan bumbu lokal yang ada di sini yang dipengaruhi oleh dari Malabar. Jadi jadilah rasa tersendiri yang tidak mungkin sama dengan yang lain. Dalam catatan Marco Polo, salah satu pedagang dan penjelajah Italia yang sempat singgah di Aceh pada abad ke-13, kerajaan Pasai yang dipimpin oleh Sultan Malikus Saleh sangat menghormati Kubilai Khan, penguasa Cina saat itu yang juga adalah cucu dari Genghis Khan. Pada tahun 1292 Masehi, Marco Polo bersama 2.000 pasukan Cina mendapat tugas untuk membawa putri Kokaching ke Persia untuk diperistri oleh Raja Arjun Khan. Dalam perjalanannya, ia dan rombongan singgah di kerajaan Samudra Pasai selama lebih kurang 6 bulan. Selama 6 bulan, Marco Polo, putri, dan 2.000 pasukan ini tinggal di Aceh. Mereka dijamu oleh Sultan Malikus Saleh karena dianggap sebagai salah satu utusan dari Kubilai Khan. Peristiwa ini adalah salah satu catatan paling awal akan hubungan antara Cina dan Aceh. Sangat mungkin jika dalam kurun waktu 6 bulan tersebut terjadi asimilasi budaya antara keduanya, termasuk salah satunya makanan Cina yang didominasi beragam jenis mie. Mie Aceh ini kemudian menjadi terkenal. 70-an terkenal ke kota, 90-an udah mulai berkembang di mana-mana, dan sangat memuncaknya setelah tsunami. Mie Aceh terkenal dunia sekarang. Sejak aku mulai dikenal di mana-mana, mieku tak lagi diproduksi di rumah, tapi berpindah ke pabrik-pabrik karena banyaknya fansku. Pabrik mieku pun mulai tumbuh di Aceh.
karena lidah masyarakat telah terpikat dengan cita rasaku yang tiada duanya di dunia. Makanan rumahan yang go global. Kenikmatan rasaku tidak didapat dengan mudah. Dibutuhkan proses yang panjang untuk menghasilkan bumbu dengan cita rasa khas yang diminati banyak orang. Kalau kau mau mencoba membuatku sendiri, kau harus benar-benar sabar dan teliti. Ku beritahu padamu sebuah rahasia, mengapa aku begitu diminati. Kunci dari kelezatanku terdapat pada rempah halus di dalam bumbu yang dimasak perlahan hingga berwarna terang dan siap dipadukan dengan mie. Bang, giling weh, lagi biasa weh, yang licin. Untuk giling, proses giling bumbu setiap hari. Sebenarnya bumbu mie Aceh sama semua. Yang buat membedakannya dari ukuran takaran cara kita campur. Nah, rempah-rempah dasar tadi udah digiling, terus dimasak. Masak ini kira-kira lamanya hampir 5 jam. Lama masaknya sampai airnya kering. Bumbu mie Aceh ini semakin lama dimasak, semakin bagus. Nah, karena kalau lama dimasak, bumbunya udah kering, warna bumbu pun udah merah. Di beberapa warung, aku juga dimasak dengan arang. Ramai yang percaya kalau aroma klasik dari arang dapat mendongkrak rasaku beberapa tingkat. Pakai arang masak aja teh masak. Jadi pelan-pelan pegamnya masak teh, lempuk sayur, lempuk daging. Lebih enak kan? Lebih hangat. Mie goreng pun dapur pertama, dapur bawang, nahan doge, bongkol, baru buah halal. Jawa. Ada nahan baru boi. Boi belu dah. Betul. Nah, ini baru udah masak nih. Mie goreng kering. Kami dari keluarga, sekeluarga semua dari kecil makannya Aceh tidak pernah bosan. Maknyos. Itu belum seberapa. Aku tidak selalu sendiri di dalam piring. Temanku banyak. Daging, udang, cumi, kepiting. Yang saya makan ini adalah mie Aceh, mie gurita. Langka masih di Banda Aceh. Udah coba juga nih makan mie pakai gurita tuh rasanya emang lebih enak, lebih cocok lah dicampur dengan mie Aceh. Dan di samping itu guritanya juga lebih empuk, jadi nggak terasa alot, jadi ya mantap pokoknya. Mie Aceh yang biasanya pakai udang, daging, kepiting, sekarang mie Aceh juga ready dengan mie gurita. Dan akhir-akhir ini permintaan mie gurita, mie olahan gurita yang dari Guritno ini semakin meningkat di kedai-kedai mie Aceh. Katanya sih mie Guritno ini lebih enak karena Guritno ini pun diolah dengan bumbu-bumbu rahasia yang sehingga membuat gurita ini menjadi lembut, empuk dan akan membuat rasa menjadi lebih maknyus. Telom-lom, meriwang lom. Cita rasaku terus berinovasi. Rasa-rasa baru terus lahir, bahkan dari pelosok negeri. Kumpul buat mie, Anda buka mie goreng. Jadi kan goreng di pada orang kampung atau muge atau orang luar, buka mie, di pada mie, di pada saji, mangat di pada orang. Jadi uban kat nawitnya, insyaAllah sudah terkenal ya, sudah terkenal mie ikut goreng dah. Lihatnya, lihat buka mie goreng. Jadi orang ini kayak buka mie goreng seluruhnya mie goreng dijumpi. Yang puncak mie goreng, nyopat mie goreng Karimida, Karimudin mie laut.
Semua rame-rame dari Bernun, mojak ulawang, ya pajuh mi sore. Mi sore mantap. Mi sore mantap. Mie Aceh paling enak. Mie Aceh paling enak. Mie Aceh paling enak. Mie Aceh, rasa asli Aceh. Kurasa kini kau telah lebih mengenalku. Aku bukan sekedar kenikmatan dalam piring. Aku adalah warisan nenek moyangmu. Aku sejarah yang patut kau banggakan. Dan rasa yang tak boleh kau lupakan. Sekali saja kau coba menikmatiku, aku yakin rasaku akan selalu membawamu kembali kepadaku. Dan saat kau kembali, pahamilah, itu cinta.